Menyambutnya untuk Felicia sebagai penampil terakhir. Luar biasa sekali ya. Jadi dengan ini telah selesai kita simak bersama-sama penampilan puisi dari keenam kontestan atau finalis babak final ini. Dan setelah ini Dewan Juri akan sibuk untuk mengakumulasi penilaian apakah dari SMA yang mana gitu ya, kita tidak tahu siapa pemenangnya yang meraih juara 1 hingga harapan 3 malam hari ini. Tapi sejatinya semuanya sudah menjadi pemenang. Nah, sebelum mungkin mengakumulasi, apakah ada komentar dulu nih dari Dewan Juri gitu ya? Baik, satu persatu barangkali ada yang mau mengomentari penampilan babak final. Puisi jembatan yang dimaksudkan itu adalah penghubung mungkin ya. Ini sudah berapa kali menjadi bahan diskusi teman-teman. Ini puisi yang sangat terkenal, sangat haru di dalamnya antara pembangunan dan orang-orang sekitarnya di bawahnya. So puisi ini itu menurut tafsirku pribadi ya, atau menurutku pribadi, ini tuh puisi yang sangat dalam, sangat haru, sangat sedih. Bahkan puisi ini tuh untuk saat ini mungkin ini puisi yang paling tepat untuk menggambarkan Indonesia yang sekarang menurut saya. Jadi tadi dibawakan beberapa dari anak-anak dengan emosi yang tepat. Namun ada penurunan di satu kalimat yang menurutku aduh patah emosinya di bagian ini, kok nggak jadi satu kalimat ya gitu. Ada beberapa seperti itu. Terus apa lagi ya, banyak sih. Mungkin penjedaan setiap kalimat itu ada yang menurutku itu ada yang agak perlu didiskusikan dengan sesama juri. Apakah ini kapsulku yang agak berbeda atau yang mungkin aku yang salah gitu. Nanti aku coba diskusikan lagi deh ke juri. Itu yang bagian bendera hati kalau nggak salah. Ya itu bendera hati, koyak-koyak bendera hati. Nanti aku coba diskusikan lagi deh. Kalau masalah gestur aku tidak terlalu memperhatikan, mungkin juri lain memperhatikan. Aku hanya melihat penampilan dan ekspresi di bagian penguasaan panggung begitu. Oke, terima kasih. Baik, Kak MC kita 3 hari menemani ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kalian berenam. Luar biasa sekali, banyak peningkatan dari malam-malam semifinal ya. Luar biasa sekali. Apalagi di puisi pilihan yang memang sudah mereka kuasai. Cuma juga ada beberapa penurunan. Mungkin karena gemetar ya di malam final. Jadi ada yang ketika babak seleksi kemarin itu nyampe. Nah, ketika di sini mungkin karena sudah ditambah satu puisi lagi sehingga menjadi terbagi emosinya mungkin, tapi banyak juga yang gesturnya mulai memahami dari makna puisi. Banyak juga pemenggalan-pemenggalan yang sudah dimengerti dari adik-adik yang ketika babak seleksi pemenggalannya menjadi beda arti, tetapi malam ini pemenggalan-pemenggalan yang dicoba menurut saya sudah mulai memahami apa sih yang sedang dibacakan. Itu lumayan meningkat ya dari malam-malam sebelumnya. Lalu untuk puisi jembatan seperti yang Bang Rofik bilang tadi, karena puisi ini juga baru selesai dilombakan, puisi wajib juga di FLS 3N tingkat SMA, MA, SMK, belum sampai nasional, baru tingkat provinsi ya yang selesai dilaksanakan. Jadi masih hangat-hangatnya dan masih hafal-hafalnya yang kemungkinan kemarin itu mengikuti FLS 3N. Dan memang agak sedikit berbeda ketika puisi ini baru dihafalkan 1 hari, karena banyak mata yang mencuri ke teks puisinya, menjadi gesturnya dan mimiknya berubah ketika dia mencuri pandang. Tapi menurut saya pribadi malam ini luar biasa dari malam-malam sebelumnya. Baik, terima kasih Kak Reni. Terakhir dari Bapak Aswin, silakan. Baik, terima kasih. Secara keseluruhan sudah bagus dan mantap. Kemudian
aksentuasi yang sudah dihasilkan oleh masing-masing peserta dengan kemasan yang masing-masing itu juga sudah menghibur. Cuman beberapa mungkin ada yang perlu kami koreksi dan diskusikan sesama juri. Kemudian untuk peserta, di format penilaian saya ini lomba baca puisi ya. Lomba baca berarti kalian punya kertas sebagai pandu, kalian punya kertas sebagai alat kontrol. Itu jangan diabaikan, karena menjaga nafas, mengatur tenaga, power, kemudian emosi yang harus diterapkan kepada diksi-diksi yang terucap oleh kalian itu harus sepenuhnya terkonsep dan ada dalam manajemen diri kalian. Kira-kira seperti itu. Kemudian seperti kata Pak D tadi, memang ada beberapa baris yang seharusnya punya intonasi yang berbeda supaya tidak disangka satu kemasan dengan baris yang berikutnya atau sebelumnya. Nah itu penting ya, penting. Jadi mengatur intonasi pada pilihan kata, maksudnya pada kata yang diucapkan itu penting karena terkait dengan penafsiran dan bagaimana kalian menginterpretasikan puisi yang kalian bawakan. Untuk kalian berenam, seluruhnya sudah sangat-sangat menghibur sekali, sudah sangat menyentuh. Mungkin nanti hasil akhir tolong kembali ke himbauan kami di awal tadi, berpuisilah untuk menghibur kami semua, untuk memberikan pengalaman berharga bagi kami semua, untuk memberikan sebuah bentuk apresiasi dan cara untuk mengekspresikan diri lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Aswin. Terima kasih banyak Dewan Juri atas komentarnya. Selanjutnya kami persilakan buat adik-adik merapat ke tempat penonton gitu, karena nanti di area situ akan digunakan oleh Dewan Juri mendiskusikan gitu ya, penilaian urutan 1 sampai 6-nya. Boleh silakan pindah ke area penonton dan Dewan Juri juga gitu ya. Kami persilakan untuk nantinya menempati, dan di situ juga sudah disediakan lembar rekapitulasi, jadi bisa untuk langsung mengakumulasi serta menentukan siapakah juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Kita doakan bersama-sama hasil terbaiknya memuaskan untuk kita semua, dan apapun hasilnya tadi semua sudah menjadi pemenang. Oke. Selanjutnya mungkin ada mau komentar juga ya dari Bunda Literasi. Mau berkomentar soal kan baru aja menyaksikan ya. Ya barangkali mau ada komentar karena malam hari ini luar biasa, silakan Bunda. Ya sambil menunggu. Bunda tadi mendengarkan, memperhatikan, kemudian menyimak dalam pembacaan puisi, sama seperti juri-juri itu. Tadi kadang-kadang ada ekspresi yang memang sesuai, ada yang masih sedikit belum sesuai, kemudian ada yang kecepatan, sehingga penggunaan kata atau kalimat itu tidak sesuai, tapi ada juga yang sesuai. Jadi pada intinya pada malam ini Ibu sama Bunda ya sangat mungkin kalau Bunda nih jadi juri penting gitu. Pasti ya. Ini juga yang juri pusing ya Bunda. Mana yang bagus, mana yang harus nomor 1, nomor 2. Tapi mau tidak mau tentu juri harus memilih siapa yang akan menjadi juara. Mudah-mudahan acara pada malam ini menjadi awal bagi kita-kita yang tua-tua juga, yang kadang-kadang itu merasa sendiri bahwa kadang-kadang puisi ini tertinggal. Seperti kita ketahui ya Bu ya, literasi kita sudah mulai tergerus oleh teknologi. Jadi kita patut dan berterima kasih serta apresiasi serta harus mengucapkan
rasa hormat, rasa bangga kepada podcast Kedai Pak Ikem yang sudah mengadakan kegiatan ini. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Dari sini kita mulai menumbuhkan apa itu literasi. Mungkin tahun depan Bu Yantian akan bertambah, tidak hanya puisi saja mungkin ada yang lain, dan tentunya menjadi kreativitas bagi anak-anak muda kita untuk berkarya. Dan itu menjadi kebanggaan kami yang tua-tua di sini melihat bagaimana anak-anak kita penuh semangat, penuh budaya, ekspresi wajahnya ketika membaca puisi itu berbeda ketika mereka lagi santai-santai. Disinilah karya mereka, ekspresi mereka yang bisa kita lihat. Mudah-mudahan terus bertahan ya anak-anakku sekalian yang sudah berprestasi, boleh ditingkatkan lagi, yang masih belum menjadi juara nanti jangan putus asa ya, karena kesuksesan itu tidak akan tercapai tanpa kegagalan. Ya, itu saja bagi Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lestari, Bunda Literasi kita. Apa yang disampaikan tadi sesuai juga ya dengan nilai atau value dari Kedai Pak Ikem, selalu menjadi pemantik Bunda ya. Pemantik agar Bikom semakin asik ya. Jadi dengan hadirnya lomba ini tadi semoga bisa jadi pemantik. Media target tipikor tetap jaya.